Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdar, NIM 1908-1070-194, mata kuliah Basis Data Lanjut kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data Lanjut. Yang pertama yaitu menampilkan tabel. Yang pertama, tabel dosen. Di tabel dosen ini terdapat 7 kolom. Yang pertama yaitu NIP sekaligus sebagai primary key dengan tipe data varchar yang berukuran 20 byte. Yang kedua, nama dengan tipe data varchar 20 byte, prodi, fakultas, nomor HP, email, jabatan, pangkat yang masing-masing memiliki tipe data varchar yang berukuran 20 byte. Yang kedua yaitu tabel mata kuliah. Di sini terdapat 8 kolom. Yang pertama yaitu kolom kode MK dengan tipe data varchar yang berukuran 20 byte. Yang kedua yaitu NIP sebagai foreign key dari tabel dosen yang dengan tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Ketiga dan selanjutnya yaitu nama MK, URL, jadwal, semester, tahun ajaran, dan deskripsi yang masing-masing memiliki tipe data yaitu varchar 2 yang berukuran 20 byte dan 50 byte. Yang ketiga yaitu tabel pendidikan yang memiliki 8 kolom. Pertama yaitu nama univ yang memiliki tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte yang juga sebagai primary key dari tabel pendidikan ini. Yang kedua yaitu NIP yang merupakan foreign key dari tabel dosen yang memiliki tipe data varchar 2 dengan ukuran 20 byte. Ketiga, jenjang dengan tipe data varchar 2 yang berukuran 5 byte. Keempat, gelar yang tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Bidang, kota dengan tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Dan tahun masuk serta tahun keluar yang memiliki tipe data varchar 2 dengan ukuran 10 byte. Yang keempat yaitu tabel publikasi. Di tabel publikasi ini terdapat 7 kolom nama. Yang pertama yaitu tahun yang juga sebagai primary key dari tabel publikasi ini dengan tipe data number berukuran 4. Kedua, NIP sebagai foreign key dari tabel dosen yang tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Yang ketiga yaitu penulis dengan tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Yang keempat yaitu judul publikasi yang memiliki tipe data varchar 2 yang berukuran 50 byte. Yang kelima yaitu jurnal atau seminar yang memiliki tipe data varchar 2 dengan ukuran 50 byte. Keenam yaitu judul jurnal atau seminar dengan tipe data varchar 2 dengan ukuran 90 byte. Yang ketujuh yaitu lokasi dengan tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Terakhir yaitu tabel aktivitas lain. Sini terdapat 7 kolom name. Yang pertama yaitu tanggal mulai juga sebagai primary key dengan tipe data date. Kedua yaitu NIP yang sebagai foreign key dari tabel dosen yang memiliki tipe data yaitu varchar 2 dengan ukuran 20 byte. Ketiga yaitu tanggal akhir dengan tipe data date. Yang keempat nama kegiatan dengan tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Kelima, peran yang memiliki tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Keenam, lokasi yang memiliki tipe data varchar 2 yang berukuran 20 byte. Dan terakhir yaitu deskripsi yang memiliki tipe data varchar 2 yang berukuran 50 byte.
Selanjutnya yang kedua adalah memasukkan data-data ke dalam tabel yang telah dibuat. Pertama yaitu tabel dosen. Sintaksnya dan hasilnya adalah seperti ini. Mata kuliah begini, tabel pendidikan seperti ini, publikasi seperti ini, dan yang kelima yaitu tabel aktivitas lain, hasilnya seperti ini. Ketiga yaitu menampilkan tabel setelah diinsert. Yang pertama yaitu tabel dosen. Sintaksnya adalah select bintang from dosen, dan hasilnya yaitu ini setelah kita insert sebelumnya tadi. Kedua yaitu tabel mata kuliah. Sintaksnya adalah select bintang from mata kuliah, dan hasilnya seperti ini. Ketiga yaitu tabel pendidikan. Sintaksnya select bintang from pendidikan, hasilnya seperti ini. Keempat, tabel publikasi. Sintaksnya adalah select bintang from publikasi, dan hasilnya seperti ini. Kelima yaitu tabel aktivitas lain. Sintaksnya adalah select bintang from aktivitas lain, hasilnya seperti ini. Dan yang keempat yaitu soal-soal. Soal yang pertama yaitu buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Yang pertama, group by. Di sini saya akan menampilkan kolom NIP dan nama pada tabel dosen, di mana mengurutkan nama dari abjad A dan seterusnya dengan sintaks select NIP, nama from tabel dosen, order by nama ASC. Dan hasilnya adalah ini. Dia akan mengeluarkan kolom NIP dan nama. Soal yang kedua dari nomor 1 yaitu order by. Di sini saya akan menampilkan jenjang di mana tahun masuk yang terendah dengan mengubah namanya menggunakan AS menjadi tahun pada tabel pendidikan. Sintaksnya select jenjang min tahun masuk, AS tahun, from pendidikan, group by jenjang. Hasilnya adalah seperti ini. Soal yang kedua yaitu buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having. Di sini saya akan menampilkan nama penulis dan tahun di mana mengeluarkan nilai 2015 dengan sintaks select penulis, max tahun, from publikasi, group by penulis, having max tahun 2015. Dan hasilnya akan mengeluarkan penulis yang bernama Carolus Bintoro dengan tahun 2015. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.